Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengupload video persiapan lahan porang. Mohon maaf pula kalau agak lama ya, kurang lebih sekitar 3 minggu kita tidak update ya status lahan kita, perkembangannya bagaimana. Itu tentunya karena kesibukan kami yang ada saat ini, di mana untuk pekerjaan sekarang sudah mulai WFO atau work on office. Jadi hampir sehari-harinya kita berada di kantor kawan ya. Nah kemudian untuk saat ini adalah lahan yang yang terakhir yang kita persiapkan untuk budidaya porang. Di tanggal berapa ya, 9 November ini masih dalam tahap untuk finishing, yaitu pemasangan mulsa. Kemudian terlihat di kamera juga ada satu pekerja yang sedang melakukan proses penyemprotan lahan ya. Yang disemprotkan adalah POC, dan yang kedua adalah Bioto Grow kawan. Nanti kita perlihatkan kira-kira Bioto Grow itu seperti apa ya, kandungannya apa saja, kemudian maksud dan tujuan kami untuk menyemprot dari lahan tersebut dengan komposisi tersebut tujuannya untuk apa. Kemudian beberapa pekerja itu juga sedang merapikan guludan kawan, merapikan guludan. Kemudian yang lainnya sedang melakukan proses pemasangan mulsa. Baru saja di daerah kami itu terjadi hujan ya, walaupun hujannya tidak begitu lebat, tapi alhamdulillah tanah nampak kelihatan basah ya, basah. Ini pun kalau nanti malam ya, barangkali sudah hujan ya, hujan lagi yang cukup lebat, kemungkinan untuk besok ya kita akan melakukan proses penanaman pada lahan yang sudah tertutupi mulsa. Nah bagian atas sana sudah tertutupi mulsa, kemudian kalau yang bagian sini kemudian bawah sana juga belum ya, ini belum tertutupi mulsa. Memang untuk lahan yang terakhir ini bisa dikatakan agak telat kawan ya, agak telat kita melakukan proses finishingnya. Idealnya untuk lahan ini sudah selesai untuk proses penanaman, cuma karena kemarin terkendala dari tenaga ya, tenaganya itu kurang tercukupi ya, sehingga terjadi kemunduran ya dalam proses penanaman porang. Nah kemudian untuk lahan ini ya, ini proyeksinya nanti akan kita tanami, yaitu bibit dari katak mini kawan ya, katak mini yang proyeksinya adalah untuk proses pembibitan ya, proses pembibitan. Kemudian dalam proses penanamannya ya, nanti kita menggunakan pola, yaitu satu bedengnya atau satu gulutannya itu kurang lebih isi 8 sampai 10 baris tanaman ya, 8 sampai 10 baris tanaman. Dan kemudian jarak antar tanaman yaitu hanya sekitar ya, jarak tanamannya itu kisaran 10 kali 15 cm kawan ya. Ya kita menggunakan memang jarak yang sangat dekat ya, jaraknya sangat dekat sekali. Tujuannya adalah untuk lahan pembibitan ya, kita proyeksinya untuk bibit, dan ini targetnya adalah untuk 2 musim. Kemudian untuk 1 musimnya berarti nanti akan kita bongkar. Nah kemudian dari lahan ini yang seluas kurang lebih sekitar 1 hektar ini bisa untuk pembibitan di lahan kurang lebih sekitar 4 sampai 6 hektar, tergantung nanti pada musim kedua itu kita menggunakan jarak tanam yang seperti apa ya. Kemudian
ini adalah POC ya, POC-nya ini botol POC yang kita buat ya, kita buat sendiri. Kemarin bahannya adalah buah-buahan ya, kemudian ada hijau-hijauan, kemudian ada bonggol pisang, ada urin kelinci, ada air kelapa, ada serabut kelapa, dan macam-macam ya, komplit. Harapannya pada POC tersebut ya komplit kandungannya, baik unsur mikro maupun makronya kita penuhi. Kemudian pada saat pembuatan POC itu pun sudah kita berikan, yaitu ini adalah Bioto Grow, kurang lebih dalam bak, yaitu kurang lebih sekitar 200 literan, itu kita beri 2 botol Bioto Grow kawan ya, Bioto Grow. Nah, untuk Bioto Grow ini kandungannya ya, Bioto Grow Gold ini kita gunakan itu dalam rangka adalah untuk mengkondisikan lahan agar lahan tersebut bisa dikatakan steril kawan ya. Lahan itu steril karena di dalam kandungan Bioto Grow ini tertera banyak, ada Actinomyces ya, kemudian ada Azotobacter ya, ada Azospirillum, Rhizobium, Pseudomonas, Lactobacillus, Bacillus itu sendiri, Streptococcus ya, Saccharomyces, dan macam-macam ya. Ada Mycorrhiza, Trichoderma, BPF ya. Kemudian hormonnya itu ada auksin, giberelin, sitokinin ya. Nah, hormon-hormon auksin, giberelin, sitokinin ini sendiri sangat bagus ketika masa-masa pertumbuhan, yang mana ini adalah hormon yang merangsang dalam proses pertumbuhan. Kemudian kandungannya N juga lumayan ya, P-nya juga lumayan ya, ada 2,35% ya, kemudian K-nya juga 2,24, ada kalsium oksalatnya, magnesium ya, kemudian ada ini apa ya, kandungan S ya, kemudian ada mikronya, ada Fe ya, kemudian ada Cu, kuprum ya, Zn, ada Cl juga. Nah, ini komposisi yang kita gunakan adalah ini. Dalam satu drum ini ya, kita isi kurang lebih sekitar 10 liter POC ya, 10 liter POC, kemudian kita tambahkan setengah liter dari Bioto Grow. Nah, kemudian diberi air sampai penuh ya, diberi air sampai penuh ya, seperti ini sudah berkurang separuh, ini diberi air sampai penuh. Kemudian setelah diberi air sampai penuh tersebut digunakan untuk melakukan proses penyemprotan lahan dalam rangka untuk mensterilkan lahan ya, lahan tersebut terutama untuk lahan-lahan tanaman porang, karena seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya porang itu adalah tanaman yang berbatang lunak ya, berbatang lunak. Beda dengan kacang-kacangan, dia batangnya keras. Nah, porang ini tentunya karena lunak itu sangat rentan terhadap jamur. Kalau dia terkena jamur sedikit, tentunya yang terjadi mudah hancur batangnya. Kalau batangnya hancur, otomatis kita bisa mengalami yang namanya gagal panen. Ya, karena apa? Pertumbuhannya tentunya akan berhenti di situ ya, tidak tumbuh lagi. Nah, sehingga umbi yang idealnya kita dapatkan, contoh dalam satu musim itu 3 on ya, atau barangkali setengah kilo, itu hanya berisi sekitar setengah on kawan. Nah, itu akan mengalami gagal panen ya. Oleh karenanya kita gunakan Bioto Grow ya, kemudian ada POC. Di lahan ini juga sudah ada arang skamnya, ada pupuk dasarnya yaitu kohenya ada kohe ayam, kohe kambing, kohe sapi. Dalam lahan yang seluas kurang lebih 1 hektar ini kita beri kurang lebih 25 engkel kawan ya, 25 engkel ya. Kalau berat satu engkelnya kisaran adalah 3 ton, berarti ini di lahan ini kita inputkan ya pupuk dasar kurang lebih sekitar 70
ton kawan ya. Kurang lebihnya 75 ton kawan ya. 75 ton pupuk dasar. Saya kira sudah cukup ya, sudah cukup untuk lahan seluas ini, kurang lebih 75 ton. Kemudian dari lahan tersebut ya sudah ada arang sekamnya, sudah dibenamkan di tengah-tengah dari bedengan ya. Kemudian ditutup lagi dengan tanah ya. Proses penutupannya pun menggunakan kultivator ya. Nah, ini yang di belakang ini nampak rumputnya masih hijau karena lama tidak ditutupi dengan tanah, sehingga rumputnya lebih cenderung tumbuh ya. Nek lahan ini pun di pun disemprot nggih. Pun no. Ya. Kalau lahan ini sudah kita semprot dengan namanya adalah Roundup ya. Kita gunakan Roundup kawan untuk membunuh rumput-rumput ini, atau kita gunakan namanya herbisida. Tujuannya adalah rumput-rumput ini agar mati terlebih dahulu. Kemudian kita rapikan bedengan. Setelah kita rapikan bedengan, kita semprot dengan menggunakan Biotogro dan POC. Harapannya lahan ini menjadi lahan yang lebih subur kawan. Selain subur, tadi ada Mycorrhiza, ada Trichoderma, ada Lactobacillus, kemudian ada Saccharomyces. Ya, ini adalah fungsinya untuk menangkal dari bakteri ataupun jamur-jamur patogen yang akan berkembang biak di lahan ini ya. Ini dari beberapa tahun yang lalu sudah kita gunakan aplikasi ini. Alhamdulillah tanaman kami yang ada di lahan terbuka terutama itu bisa dikatakan aman kawan ya. Ketika yang lainnya itu banyak yang terkena jamur pada daun ya, daunnya bolong-bolong ya, itu alhamdulillah di musim yang lalu terutama itu aman sekali ya, karena ini digunakan dalam rangka untuk mensterilkan lahan kawan. Nah, ini adalah sedikit informasi yang dapat kita berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita proses penanaman, proses perawatan dan lain sebagainya akan kita lakukan terbuka ya. Kita tidak tutup-tutupi. Kita menggunakan pupuk apa ya kita sampaikan, kita menggunakan aplikasi apa kita sampaikan. Semoga saja nanti hasilnya sesuai yang kita impikan. Selamat sore, selamat kembali ke rumah kawan. Ini kurang lebih pukul hampir setengah 5 sore ya. Hampir setengah 5 sore. Cuaca sudah agak sejuk karena lahan kita berada di MTPL kurang lebih 350 ya. Itu saja. Terima kasih. Salam sukses dari kami. Tetap semangat menanam porang. Semoga saja dari budidaya porang ini mendapatkan rezeki sesuai apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.